Halo semua, kembali lagi di channel aku Queen Tarot Semesta. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang apa yang dia rahasiakan atau apa yang sedang dia sembunyikan di hatinya saat ini. Itu bisa terserah ya, karena namanya juga kalau misalnya full of secret tentang apa yang dia rahasiakan, sebenarnya itu kan tergantung kita bisa namain temanya apa gitu kan. Tergantung kalian mendeskripsikan temanya lebih enak pakai nama apa, maksudnya gitu. Oke. So kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah ada di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Aku akan mulai dari file nomor 1. Ini Conan pakai transformation dan ada bunga. Ini file 2 ada starship. Gunakan insting kalian saat memilih. Jangan lupa like, subscribe, comment, dan nyalakan notifikasinya. Readingan ini hanya fun ya, buat entertain doang. Jadi kalau misalkan kamu ambil semua message dengan mengambil kesimpulan, itu salah besar, karena ini buat happy aja, buat senang-senang doang gitu. Takutnya energinya nggak pas sama kamu. Oke, kalau gitu aku akan mulai dari file nomor 1 baru ke file nomor 2. Oke, kalau gitu kita akan mulai untuk file nomor 1. Ada transformation. Things are changing at a cellular level, deep healing. Jadi saat ini kondisi dia adalah dia lagi berusaha untuk healing ya. Sejujurnya dia lagi berusaha untuk healing karena mungkin dia baru saja patah hati, atau mungkin selama ini dia ngerasain namanya cinta tapi bertepuk sebelah tangan, atau mungkin dia pernah mencintai seseorang tapi ternyata orang itu lebih memilih orang lain di dalam hidupnya. So kita akan ambil dari kartunya. Di sini ada judgment. Orangnya full of secret banget sih. Dia introvert banget parah. Yang aku lihat dia tertutup. Energinya energi masa lalu. Ini bisa jadi orang yang udah kamu kenal. Terus dia emang tipikal orang bisa menyembunyikan perasaannya, karena ketika dia dulu tuh pernah everything tuh ceritain ke seseorang, tapi berakhir gak bagus, dan dia akhirnya menyesal karena dia pernah berbicara dan cerita ke seseorang tapi ternyata orang itu gak memberikan respon positif atau gak berikan dia itu nasihat baik. Jadi dia kayak udahlah, kayak gue capek cerita sama orang seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin dia emang lagi jadi gini, storynya gini. Jadi dia tuh pernah ceritakan sama seseorang. Nah, itu bisa jadi orang yang pernah dia cintai, mantannya atau seseorang. Nah, pada akhirnya dia kan berharap nih hubungan ini terjadi, tapi ternyata hubungan ini nggak terjadi. Nah, di situ dia mulai agak menurun kadar untuk trust kepada seseorang sih, gitu. Seven of Pentacles. Terus juga dia pernah ditipu orang. Ini soal duit kalau aku lihat. Dia banyak banget sih di dalam hatinya, di dalam dirinya yang dia sembunyikan. Dia menyembunyikan banyak sesuatu hal yang sebenarnya itu udah harus bisa dia tinggalkan, harus benar-benar bisa dia lupakan, karena itu udah dari masa lalu gitu. Tapi berhubung orangnya ini cukup baperan, cukup nyimpen di dalam hati, jadi ya seperti ini, masih terbelenggu dengan emosi yang gak stabil. Oke, jadi gini ya,
mungkin dia pernah dalam hubungan toksik nih, jadi gini, bukannya gimana, ini bukan ditipu soal duit juga, tapi dimanfaatkan oleh pasangan. Yang aku lihat sih gitu. Jadi pasangannya dia dulu tuh pernah minjam duit atau apa, dan pada akhirnya hubungan mereka kan kandas. Padahal dia udah kayak memberikan semua cintanya, atau mungkin dia terlalu dimanfaatkan sama pasangannya gitu. Yang aku lihat sih dia udah memberikan banyak hal ya, tapi dia dimanfaatin gitu. Padahal energinya adalah Age of Cups, yang dimana dia ini sangat, apapun kan kalau misalnya cups itu kan diberikan secara banyak. Misalkan dia kalau udah mencintai orang tuh memberikannya wah gitu. Nah itu dia memberikan cinta kepada seseorang itu sampai wah banget, dan pada akhirnya malah ternyata hubungan yang mereka bangun ini, orang yang kalian fokuskan saat ini, kandas gitu. Dan dia emang agak jadi tertutup soal cinta, dan jadi nggak mau terbuka sama apapun yang berbau cinta. Oke. Apalagi yang bisa aku baca, ada The Chariot. Dia pinter nutupin isi hatinya sih, karena dia ini tahu sebenarnya hidup itu nggak cuman melulu tentang cinta, tapi bagaimana dia bisa beradaptasi dengan baik, berhubungan dengan baik gitu. Dan yang kulihat di sini dia lebih memilih untuk fokus dengan karir dulu. Iya. Walaupun sebenarnya saat ini dia lagi belajar untuk move on, aku sih melihatnya dia lagi belajar untuk move on dan tidak mikirin cinta-cintaan melulu di sini. Karena kalau dia mikirin cinta-cintaan, dia nggak akan bisa terbebas dari rasa bersalah, atau mungkin penyesalan kenapa gue dulu cinta banget sama ini orang gitu. Kayak gitu sih. Ada Hermit. Dia nih ya, kalau malam suka kayak overthinking. Kalau malam tuh dia suka kayak ngelamun sendiri. Terus banyak dari dia tuh kayak lebih banyakin depresi, kayak kenapa sih gue tuh kayak gini, kenapa sih percintaan gue tuh nggak bagus-bagus banget, kenapa sih orang-orang tuh udah punya percintaan bagus, kenapa gue enggak gitu. Banyak dari mereka lebih kayak menyalahkan diri sendiri sih pada akhirnya sih. Ada Ten of Wands. Iya, aku ngerasa dia banyak ngerasa ini semua bebannya dia harus benar-benar keluar dari perasaan bersalah, harus mencari cahaya terang, karena kalau misalkan dia gini-gini terus, dia nggak akan bisa bangkit dan ngelupain masa lalu. Soalnya di sini energinya dia cukup kenceng kalau misalkan masih mikirin masa lalu. Jadi dia juga nggak, jadi mungkin kamu kalau lagi dekat sama dia, sabar-sabarin aja. Kalau misalkan kamu mau nunggu dia, nggak apa-apa. Kalau kamu mencari yang lain ya nggak apa-apa, karena emang sebenarnya dia masih belum siap untuk punya komitmen baru sih, karena ini sakit hatinya lumayan deep emotion gitu. Apalagi sih yang bisa gue lihat, Temperance. Saat ini kondisinya dia cuma pingin ngetenangin diri dulu ya, berusaha untuk stabil, berusaha untuk ikhlas lahir batin, berusaha fokus untuk healing energinya kayak gitu, berusaha untuk tidak mengingat-ingat yang lalu, tapi bagaimana dia bisa move on ke masa depan gitu. Karena bagi dia apapun yang terjadi di kehidupan yang dulu itu adalah kisah yang semu, ngebuat dia menjadi yang sekarang, introvert, penyendiri, dan kayak susah bergaul gitu.
Aku ngerasa sih dia juga kayak sebenarnya pingin membalas cinta kamu ya, tapi dia masih kayak I'm not sure, aku takut gak bisa ngebuat kamu happy sama gua, atau gak bisa buat kamu senang, atau gak bisa ngebahagiain kamu. Jadi masih banyak hal yang emang dia pikirkan gitu. Makanya di sini di kartu ini ada transformasi, dia harus deep healing, harus bener-bener mikirin bagaimana dia bisa fokus untuk move on terlebih dahulu, baru mikirin punya hubungan yang baru. Kalau dipaksain kamu sama dia, yang ada ntar hubungan ini break gitu. Oke, sekian pembacaan aku untuk file 1. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Kalau kalian ingin book personal reading, bisa cek deskripsi untuk harga dan biaya. Thank you so much for watching and see you guys next video. Oke, aku lanjut buat file nomor 2 langsung aja, karena di sini ada star sheet. What lights you up? Dia lagi kayak banyak problem di dalam hidupnya yang nggak dia sangka-sangka, dan aku ngerasa dia ini banyak menghabiskan waktu untuk menyendiri buat mikirin masalah dia, masa lalu, masa depan, dan banyak hal yang terjadi. Karena maybe dia pernah melakukan sebuah kesalahan dan itu menjadi tanggung jawabnya dia gitu. Apa rahasia dia yang dia sembunyikan, atau apa yang sedang dia simpan. BTW ini hanya fun reading ya, ingat sekali lagi. Jadi kalau misalkan pesan-pesan yang ada di sini jangan terlalu dibawa baper ya, apalagi buat diaplikasikan untuk mengambil sebuah kesimpulan. Oke? So, kita akan mulai bacaannya. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak person yang ada di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada, langsung kontak aja. Thank you. Oke. The Three of Swords. Apa yang dia simpan di dalam hatinya. Ya, berat nih energinya. King of Wands. Aku baca setelah keluarin kartu ya. Eight of Cups, Age of Pentacles, sinian. Ya, dia lagi emang banyak masalah, entah dia juga habis putus cinta. Kayaknya dia lagi kayak habis menunggu orang, tapi orang itu kayak nggak nerima cinta dia. Terus dia kayak cuman pingin ngeliat dulu situasinya. Dia banyak full of secret juga kulihat, karena seakan dia banyak problem tapi nggak diselesaikan gitu. Banyak problem, banyak masalah di dalam hidupnya, tapi kayak dia pergi menjauh. Dia kayak nggak bisa ya namanya menyelesaikan masalah. Dia kayak seakan ini masalah nih, cups-cupsnya ini masalah, tapi dia kayak berusaha untuk pergi gitu. Dan kayak bodo amat lah sama masalah. Dia berusaha untuk lari dari masalah. Yang kayak gini nggak boleh. Justru semakin dia lari, masalah itu akan semakin datang gitu. Makanya di sini mungkin salah satunya problemnya adalah dia patah hati, karena kayaknya seakan dia lagi nungguin orang sih. Kalau aku lihat emang dia lagi suka sama orang, tapi orang itu malah milih cowok lain gitu. Ini kisahnya udah lama, orangnya dikenal juga sama dia, dan dia ngerasa patah hati sih, breaking heart banget. Terus dia berusaha kabur. Makanya di sini masalah-masalahnya tuh kayak numpuk, jeblok gitu ke diri dia. Padahal sebenarnya dia bisa simpelin hidupnya dia, bisa dibawa santai, dibawa enjoy, dibawa tenang, tapi dia nggak mau. Dia lebih fokus karir. Kayak udahlah masalah,
dan dia kayak menghilang dan berusaha kabur, fokus pada karir. Bagi dia duit nomor 1 untuk saat ini. Gimana ya, ibarat kata dia tuh kayak udah males nih, punya masalah, dia kabur. Tapi kalau ada duit dia mau gitu. Padahal masalah harusnya diselesaikan. Terus Bismillahirrahmanirrahim. I need more clarity. Two of Swords. Dia lagi menutup hati banget. Di dalam dirinya dia lagi gak mau ngebuka hati jujur buat siapa-siapa. Pertama karena dia udah kecewa sama seseorang. Kedua mungkin belum ada orang yang bisa nyembuhin perasaannya dia. Jadi dia masih berusaha untuk nge-keep perasaannya, gak mau gampang baper sama orang lagi, dan gak mau gampang suka sama orang. Aku lihat energinya cukup naik turun dia, gak stabil. Dia gak stabil. Dia lebih fokus karir, kerja keras di sini. Karena mungkin kalau dia kerja keras, dia bisa kayak ngelupain semua masalah, but not gitu. Tapi tidak, but no. Itu semakin banyak problem-problem yang ada pastinya. Dan dia harus kayak segera menyelesaikannya sebenarnya, gitu. Seru. I'm sorry that jelas sih, dia harus tahu hidup itu kejam, nggak semata dengan pikirannya dia doang, opininya dia doang, tapi dia harus bisa melihat dari segala arah. Ini orang egonya cukup gede sampai akhirnya semesta bikin dia sakit hati, bikin banyak dia ada masalah ini itu, kira dia nge-keep. Sebenarnya itu adalah spiritual awakening dia. Dia baru ngerasain yang namanya kebangkitan spiritual, tapi dia nggak sadar. Makanya dipaksa lah sama semesta, sama Tuhan, jeblak banyak masalah, heartbreaking gitu. Dan dia harus mau nggak mau harus berpikir untuk bertransformasi. Jadi rahasianya dia adalah dia itu emang nggak bisa yang namanya menyelesaikan masalah sendiri. Egonya cukup gede dan dia masih kayak heartbreaking sama seseorang. Tapi semesta pingin dia sadar. Kayak di sini ada death. Ya. Kayak di sini ada death yang bikin dia harus sadar. Allah udah memberikan ini loh, kamu harus ngerti. Tuhan sudah memberikan ini, kamu harus ngerti gitu. Eight of Swords. Dia juga lagi menyimpan masalah di dalam dirinya juga. Aku nggak tahu masalah apa, tapi dia lagi kayak beneran kabur ini orang, bener kabur dari masalah, berusaha untuk nge-keep semua masalahnya sendiri, tapi dia nggak menyelesaikan gitu. Kabur dari masalah, menutup rapat-rapat juga. Tinggal bagaimana semesta membuat dia semakin bingung dengan dunia ini gitu. Ada masalah keluarga juga yang bikin dia pusing. Kadang dia kayak nggak bisa terlepas dari situasi itu. Jadi kalau kamu sama dia berdealing, ya kamu harus terima resiko karena dia egonya gede. Dan kamu harus terima resiko dia masih mencintai seseorang. Dan kamu harus terima resiko dia harus bangkit spiritual dulu, harus sadar akan semesta ini pingin bicara apa buat dia. Kayak di sini ada the star sheet ya, dia harus melihat masa depan dengan sudut pandang yang berbeda juga, mandang sesuatu itu dari hal-hal yang berbeda. Jangan semata-mata dari apa yang dia rasakan gitu. Oh my god, dia harus ada new beginning. Udah ada death, ada devil, start a new beginning. Makanya aku bilang kalau dia sistemnya masih lari dari masalah, masih berusaha untuk menghindar dari masalah dan menutupi semua egonya, ini kan aku ngerasa rahasia terbesar dia adalah dia ego banget.
ya. Dan dia emang harus keluar dari zona itu. Kalau emang dia masih kekeh, ya udah semesta yang akan bertindak. Dia harus mengalami transformasi besar, ya. Ini aja udah ringan ya, atas ini udah ringan. Kalau misalkan kena 3 ini udah cek, semesta udah akan ini loh, hidup itu harus begini gitu. Dia harus jatuh dulu baru dia sadar. Kayaknya harus ngalamin hal yang berat dulu baru dia sadar. Kalau dia begini terus ya nggak akan sadar gitu, masih kebawa dengan egonya. Oke, mungkin itu sih yang dia rasakan atau dia simpan dalam-dalam, karena tipikal orang kayak gini itu emang nggak akan pernah mau dengar orang lain ngomong gitu, kecuali dari dirinya sendiri mau berubah gitu. Oke guys, thank you so much for watching and see you guys in next video. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kontak personnya udah ada deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada. Perlu diingat ini hanya fun reading, mohon bijak dalam mengambil setiap keputusan. See you guys in next video, bye.